Enggak lah, biasa aja. Gimana? Yang penting satu, ya apa ya, dibilang pengalaman ya, salah satu kategori pengalaman. Kedua, memang ingin mendekatkan diri kepada Allah, pengen mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Kalau bisa dibilang kan, kalau kita ibadah atau kita keadaannya lagi di sana, ibadah kita tuh dilipat gandakan pahalanya sama Allah. Seperti itu setahu Bang Billy ketika Bang Billy tanya-tanya sama Pak Ustadz, sama orang Arab yang bisa bahasa Indonesia. Sampai Bang Billy tuh sempat bertanya kan, waktu itu kan sempat ke tempatnya pertemuan Adam dan Hawa, yang nyetir itu orang, kalau boleh cerita sedikit ya, sedikit tapi banyak gue nggak tahu deh, pokoknya intinya sedikit deh. Ada orang Arab yang bisa bahasa Indonesia di satu mobil. Bang Billy nanya gitu, mohon maaf sekali lagi kalau salah, ya Habibi, ya salam, kalau kita bisa bahasa Indonesia bener Pak Sobat, karena dia bilang katanya kuliah di Indonesia, tepatnya di Makassar. Ya Habibi, ya salam, kalau misalkan kita sholat di Mekah katanya kan pahalanya 100.000 kali. Kalau di Indonesia misalkan contoh 1 kali, kalau di sana 100.000 kali. Kalau misalkan di luar Ka'bah gitu loh, di luar Ka'bah tapi masih di tanah haram, kita dapat pahalanya berapa? Allah, kita dapat 100.000 kali juga karena kita masih di tanah haram. Oh seperti itu, gue jadi tahu. Jadi kan Ka'bah kalau kita sholat situ 100.000 kali pahalanya. Ya insya Allah mudah-mudahan ya diterima sama Allah dan benar ya. Kalau di luar Ka'bah tapi masih di tanah haram yang tanah benar-benar tanah suci, tanahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tanah Rasul yang benar-benar suci gitu, tidak boleh dimasukin sama ya sebaran orang seperti itu. Doa apa Bil? Bisa doa apa Bil? Jodoh mungkin atau gimana? Doa si Lillahi Ta'ala Bang ini cuma minta kayak panjangkanlah umur hamba dan kedua orang tua hamba, sehatkanlah badan hamba, terutama sih sehat sih. Kalau kita udah sehat, kita melakukan apapun juga bisa gitu loh. Sehat badan, sehat semuanya, buat keluarga, buat orang-orang sekitar, keluarga besar, buat Bang Billy pribadi dan orang-orang tersayang itu aja. Nah ini umroh bareng sama Niki juga di sana. Mungkin punya pengalaman apa bareng umroh sama Niki kemarin? Pengalaman ya, pengalaman umroh sama Niki seru ya, nggak bisa dilupakan karena kita memang niat banget dari awal, khususnya Billy, dan memang Niki kita juga udah niat banget. Waktu di bulan November Desember gue udah sempet tanya-tanya sama Niki, gue pengen umroh deh, gue pengen ulang tahun tanggal 16 Januari di Mekah Mam. Wah udah lu bareng gue aja, gue juga mau umroh Januari. Serius Mam? Iya beneran. Akhirnya pas gue tanya-tanya bener dia umroh pas bulan Januari, tapi tanggalnya tanggal 6 sampai tanggal 12, jadi gue nggak bertepatan di ulang tahun gue di Mekah, enggak. Tapi nggak apa-apa lah, memang gue dari awal niat banget bulan Januari pengen umroh dan akhirnya kesampaian. Ada momen spesial apa sama Niki di saat di sana? Niki kan bawa anak-anaknya juga tuh. Momen spesial biasa sih. Kurang niat kita di sana ibadah. Setiap hari kita ibadah, kita menghabiskan waktu ibadah ke Ka'bah, ke masjid Ka'bah gitu. Jadi kita ngabisin waktu cuma ibadah. Bang, apa sih yang dirasain setelah pulang? Hah? Apa sih yang dirasain setelah pulang? Apakah dapat ketenangan atau gimana? Ya perbedaan pasti ada lah, tapi nggak berubah, maksudnya dalam arti nggak langsung berubah menjadi sesuatu yang orang pikirkan yang gimana. Biasa aja, yang penting kita selalu ingat sama Allah, kita beribadah ya. Tapi kalau boleh jujur ya, maksudnya ibadah sekarang alhamdulillah lebih, ya alhamdulillah lah. Iya, kalau kemarin-kemarin masih sedikit bolong-bolong. Kalau sekarang nyempetin waktu untuk ya udah gue ibadah cuma beberapa saat kok gitu aja sih. Ada sharing nggak sih sama Niki kayak misalnya, oh ternyata kita selama ini kayak gini ya, kita harus kayak gini ya, ada sharing nggak sama di sana? Gue sempet berpikir, ya Allah, oh ternyata di tanah haram seperti ini, banyak orang berbondong-bondong, sikut-sikutan, jempet-jempetan, minta tolong sama kayak, mohon maaf ya kalau salah, mohon maaf, kayak tentara-tentara Mekahnya minta tolong sampai kayak gini, mohon untuk sholat ke Ka'bah, karena
sholat di Ka'bah itu orang-orang yang dimuliakan sama Allah katanya seperti itu, dan pahalanya lebih dan lebih lagi. Makanya orang-orang tuh berjemput-jemputan, gue sampai ngeliat speechless nih ya. Gue aduh beneran gue terharu nih cerita. Gue ngeliat Ka'bah ya Allah, karena gue baru pertama kali norak mungkin ya, norak dan nggak apa ya, nggak habis pikir dengan ngeliat Ka'bah yang masya Allah sangat-sangat luar biasa. Kita ngeliat Ka'bah aja katanya dapat pahala gitu. Gue terenyuh ngeliat Ka'bah, orang-orang berdesak-desakan ingin sholat di sana, ingin sholat di kawasan Ka'bahnya, bahkan di pelatarannya juga banyak orang yang sholat di sana berbondong-bondong dari rumah. Gua kan waktu yang tadi gue bilang yang pulang dari museum Ka'bah atau museum Al-Quran dan habis dari tempat pertemuan Adam dan Hawa itu, gue kan naik mobil. Ceritanya pas kalau maghrib itu memang tempatnya ditutup. Gue mau arah ke Ka'bah lagi karena kan hotel gue dekat Ka'bah kan. Gue pengen ke hotel lagi, tiba-tiba ditutup tuh. Jaraknya lumayan jauh. Kayak dari sini sampai mana situ ya? Pokoknya jauh lah. Gue jalan tuh, panjang jalan, banyak orang dari ujung belakang, ujung depan berbondong-bondong. Ditutup karena memang banyak banget jamaah yang ingin berbondong-bondong sholat di Ka'bah tersebut. Itu sih pengalaman gue yang nggak pernah gue lupakan. Mohon maaf kalau misalnya memang agak sedikit orang, memang gue first time dan terkejut aja sih. Gitu sih, masya Allah, semua orang pengen mendapatkan pahala dan sholat di sana. Ini ngajak mama juga ya, Bil? Iya, ngajak mama, ngajak adik dan ngajak kakaknya mama. Kebetulan kakak-kakak diajakin masih belum siap, bapak juga masih belum siap. Ngajakin bapak, insya Allah katanya kalau ada waktu lagi ingin ikut. Terus kalau kakak katanya anaknya masih kecil-kecil, dan kakak yang nomor di atas Bang Billy juga sama seperti itu. Bang Billy ngajak orang tua umroh, salah satu impian Bang Billy juga yang udah terwujud atau seperti apa? Impian ya salah satunya ya, sudah terwujud lah. Tapi memang kan kalau umroh itu tidak bisa memaksa seseorang itu pengen umroh apa enggak. Gue tanya sama mama, waktu itu kan zamannya ada almarhum Olga ya. Almarhum tuh sayang banget sama orang tua Bang Billy, sama keluarga. Pokoknya siapapun yang mau umroh bilang sama Yoga siap. Waktu itu mama memang belum siap. Nah ketika almarhum memang meninggalkan kita semua, mama tuh kayak pengen Bang Billy dengar segelintiran. Akhirnya Billy tuh punya rezeki. Billy bilang sama mama, mau apa mah? Mau ya kalau bisa bilang mau uang atau mau seperti apa. Kata mama nggak mau apa-apa lah, yang penting mau umroh. Akhirnya mama udah siap dan udah mau. Tujuan di umroh pengen didoain almarhum, yang paling penting keluarga dan diri sendiri lah. Umrohin almarhum juga? Umrohin almarhum, alhamdulillah. Umrohin almarhum Olga Saputra bin Nur Rahman, alhamdulillah. Umrohin almarhum. Dil sedikit tuh soal tanggapan soal Niki yang berseteru sama Andika Usi ini gimana? Kalau Billy sebagai sahabat dekat dari Niki melihatnya seperti apa sih, Bil? Kalau gue soal masalah konten penjiplakan kreatif itu ya. Gue nggak mau ikut campur masalah seseorang. Walaupun Mami Nikita Mirzani gue anggap sebagai kakak, gue cuma bisa mendoakan yang terbaik. Mungkin di balik permasalahan yang ada pasti ada hikmahnya, dan ya gue sih apa ya, mudah-mudahan baik-baik aja lah, jangan ada keributan. Tapi kalau melihat situasi dari permasalahannya sendiri, Bir, gimana, Bir? Ini kan masalah katanya penjiplakan, terus kreativitas yang tumpul, lagi rame itu banget gimana? Beritanya Mami sama seseorang. Yang dari gue bilang, bro, gue sih nggak mau nanggapin, gue takut salah, karena kalau bisa dibilang Mami kita gue anggap sebagai kakak, yang seseorang tersebut berteman sama gue, ya intinya baik-baik aja dan nggak ada apa-apa lah. Kalau mau tahu lebih detailnya tanya secara langsung sama kita sendiri. Soal tanggapannya Niki yang mau di kasus yang sama kejaksaan itu, pengadilan mau diambil sama pengadilan? Ya dikasih yang terbaik lah, doa yang terbaik dari Bang Billy buat Mami kita. Mau seperti apa keputusannya, memang itu jalan terbaik, dan Mami sendiri yang tahu permasalahannya, Mami sendiri yang tahu jalan ini hidupnya seperti apa. Jadi buat kalian semua tanya secara langsung sama Nikita Mirzani. Kalau untuk seperti itu, mohon maaf Bang Billy nggak bisa menjabarkan. Bil, balik lagi ke umroh, kemarin kan dia sempat naik pesawatnya kelas ekonomis. Kenapa nggak milih bisnis gitu? Yang penting niatnya umroh lah, bro. Mau pesawatnya ekonomi, pinter, mau
gua duduk di apa ya, sayap, mau duduk di atas genteng atau apa segala macam, yang penting gua dari hati memang niatnya umroh. Gua sih nggak memikirkan tempat duduknya ekonomi murah atau enggak ini segala macam. Dan ya mungkin kalau mamin kita sendiri sama gue beda kelas lah. Mamin kita kan memang uangnya udah banyak banget, kalau gue kan ya masih merintis lah. Terus sebenarnya pas pulang dari umroh langsung ketemu sama L. Gue bilang sama El, Bawain ini juga ya, jam-jam ya. Gue bagi jam-jam buat mamanya El, karena mama El apa ya kalau bisa bilang lagi sakit, jadi buat temen doain buat mamanya lagi sakit, dia minta air jam-jam, terus minta wangi-wangian untuk sholat, kan mamanya El sholat, ya akhirnya gue kasih, ya gue bagi-bagi lah air jam-jam. Tanggapannya seperti apa ketika lo bawain oleh-oleh dari sana? Senang, karena kan gue nggak bisa bawain oleh-oleh selain air jam-jam sama wangi-wangian untuk sholat gitu. Katanya rencananya kalau mau pulang umroh 40 hari nggak mau ketemu dulu sama El. Nah, nih gue cerita nih ya. Jadi sebelum umroh kan gue udah bilang, sayang, dia kan waktu itu kan nganterin gue kan ke bandara. Nanti kalau